Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran TIK, yaitu cara membuat tulisan di Microsoft Word. Ini adalah video baru dari Akar Kuadrat, karena ini kita membahas bukan matematika ya. Ini kita akan membahas tentang dunia digital. Oke, untuk membuat tulisan di Microsoft Word maka perlu aplikasi Microsoft Office yang sudah terinstal pada komputer. Kita bisa gunakan komputer atau laptop, kemudian kita install Microsoft Office-nya. Kemudian di dalam Microsoft Office itu ada banyak pilihan, banyak aplikasi, salah satunya Microsoft Word. Oke, untuk membuka Microsoft Word kita klik dulu atau kita ke Windows menu ya, start menu dulu. Nah, setelah diklik, kalau di pintasan itu ada, kita bisa langsung klik. Kalau ternyata tidak ada aplikasi yang akan kita buka, maka kita perlu membuka all program. All program, kemudian Microsoft Office. Yang saya pakai adalah Microsoft Office 2013. Nah, terakhir kita klik Word 2013, maka akan terbuka jendela baru dari Microsoft Office Word. Di sini ada beberapa template yang bisa kita langsung gunakan untuk membuat surat ataupun keterangan dari masing-masing yang kita butuhkan. Kita memulai dari Microsoft Word yang paling dasar, kita pakai blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, setelah dibuka maka tampilannya seperti ini. Di sini tampilan dari Microsoft Word. Untuk lembar kerja dibatasi oleh garis-garis pada tepi ini. Ini yang nanti kita pakai juga sebagai ukuran kertas saat hasil tulisan kita nanti di print. Di sini misalnya terlalu besar ya, kemudian kalian ingin memperkecil tampilannya, kalian bisa diklik di sebelah kanan bawah ya. Kita pakai 100%. Nah, di sini lembar kerja akan terlihat lebih kecil. Kemudian menu-menu pada Microsoft Word itu ada Home, Insert, Design, Back Layout, Reference, dan seterusnya. Apa isi dari menu-menu ini? Kita klik salah satu, misalnya Home. Nah, maka munculnya menu-menu lagi ya yang lebih lengkap. Di sini ketika kita klik di lembar kerja, kursornya berkedip, terus tampilan menu barnya tadi menghilang lagi, kita bisa pin di pojok sini. Kita pin supaya menunya tetap ada. Oke, sampai sini kita bisa langsung mengetik suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan itu apa. Misalnya membuat surat, membuat laporan, membuat tulisan, membuat diary, dan seterusnya. Kita akan coba menulis ya. Kalau tulisan ini di sini kita bantu dengan yang namanya keyboard ya, keyboard dari laptop. Ini saya tampilkan di layar supaya kalian bisa lihat apa fungsi-fungsinya pada keyboard itu. Oke, untuk pengetikan ya, itu ada huruf A sampai Z dengan model keyboard QWERTY ya. QWERTY itu QWERTY. Ini awal huruf QWERTY ya, modelnya seperti ini. Hurufnya A sampai Z isinya ya, ada 3 baris. Kemudian yang paling atas ini ada huruf angka. Ini tampilan pada laptop ya. Kalau tampilan pada komputer
kalian bisa lihat sendiri saat praktek di lab, ada tampilan-tampilan fungsi-fungsi F1 sampai F12 itu ada di atasnya angka. Kemudian ESC ini escape, untuk keluar dari program bisa. Tab ini dalam pengetikan berguna untuk membuat paragraf. Tab ini tab lock ya, itu untuk membuat kapital atau huruf kecil. Kalau diklik satu kali kemudian keyboardnya nyala, maka itu akan menjadi kapital, huruf-hurufnya akan jadi kapital. Contoh ini A ya, akan jadi kapital, itu semua akan jadi kapital semua. Kalau tab locknya dimatikan maka hurufnya kecil-kecil. Shift ini fungsinya untuk membantu meringankan menu-menu ketika dikombinasikan ya. Oke, kita langsung ke penulisan. QWERTY ini hurufnya 1 2 3 angkanya. Untuk membuat spasi pakainya tombol dengan terpanjang, tombol terpanjang. Kita misalnya contoh ya. Kita langsung ke penulisan. Misalnya kita akan membuat laporan gini ya. Ini paling atas itu tulisan bab 1, bab I ya. Kemudian bawahnya itu latar belakang. Cara untuk berpindah baris dari baris ini kemudian langsung jadi baris kedua itu menggunakan enter ya. Misalnya ini klik kursor di sebelah G, ini paling belakang, kemudian kalian mau ganti baris lagi, maka klik tombol enter ya. Kita ulang, klik tombol enter, maka akan jadi baris bawahnya. Untuk satu kali klik maka akan bergeser atau berpindah baris satu baris. Kalau dua kali ya maka akan jadi dua baris gitu ya. Untuk menghapus tulisan-tulisan, enter, apapun yang ada di lembar kerja, ini bisa menggunakan backspace ataupun delete. Backspace itu menghapus yang ada di depannya, kemudian delete itu menghapus yang ada di belakangnya. Contoh di sini ya, contoh ini G, N, depan kursor ini ada A dan N, maka delete ini berfungsi untuk menghapus huruf N ya. Kemudian kalau backspace ini berfungsi untuk menghapus huruf depan kursor yaitu A ya, itu untuk menghapus depan ataupun belakang. Kita saat penulisan, saat pengetikan, fokus pada pengetikan, entah itu huruf kecil, huruf besar, itu bisa kita edit pada belakang saat tulisan itu sudah selesai. Kita langsung fokus pada pengetikan, entah salah ada huruf A double, huruf C yang kurang, itu nanti setelah pengeditan baru kita pikirkan. Yang penting fokus pada pengetikan dulu agar lebih cepat. Oke, bab 1 latar belakang. Kita akan menulis tentang gerakan pramuka adalah wadah yang tepat gerakan pramuka adalah wadah yang tepat dalam pengembangan bakat. Oke, ini satu baris saja. Dalam membuat laporan, ini kan contoh dari laporan, ada bab 1, ada juga latar belakang. Untuk bab ya, tulisan bab ini biasanya lebih besar, tulisan lebih besar. Untuk memperbesar tulisan, kita bisa blok, caranya dengan klik pada kursor atau pada belakang huruf I, diklik, tahan, kemudian tarik ya. Klik itu klik kiri, ada dua macam klik kiri dan klik kanan.
klik kiri itu berarti yang sebelah kiri, sedangkan klik kanan itu sebelah kanan. Kalau fungsinya itu berbeda, ini klik kanan maka akan muncul menu-menu baru. Dengan klik kiri kita klik dimanapun ya tidak akan keluar menu baru. Ini hanya untuk mengarahkan klik kiri. Kita pakai klik kiri, tahan terus, kemudian ketika muncul blok hitam kita baru lepas. Nah, barulah kita mengubah jenis tulisan ini, mau lebih besar atau lebih kecil. Ini bab 1, bab I, tapi harusnya ini besar semua, tulisannya kapital semua. Kita bisa rubah menjadi tulisan kapital dalam waktu sekejap dengan cara ini, change case ini ya. Ini kita klik, kemudian kita pilih uppercase, maka jadi kapital semua. Dengan tulisannya, untuk mengubah tulisan menjadi lebih besar atau ukuran tulisannya, font size-nya kita ubah, kita bisa langsung lebih besar, contohnya 22. Ini bab I ya. Kemudian gaya dari font, ini ada pilihan banyak. Untuk mengubah font, jenis font, kita bisa blok semua ya, dengan cara tadi seperti tadi, kita seret, kita klik tahan, seret terus semua tulisan. Ini tulisan sedikit dengan cara seperti itu. Bagaimana kalau tulisannya itu banyak, misalnya berlembar-lembar, kemudian kita mau ubah fontnya, jenis fontnya, caranya dengan klik kontrol ya, kontrol, bisa pakai di sini atau di sini, kemudian tombol A satu kali, nah, kontrolnya baru lepas. Oke, ulangi ya, kontrol tahan terus baru A, maka akan terblok semua tulisan yang ada di lembar kerja, entah itu ratusan lembar, ratusan ribu lembar, itu akan terblok semua. Nah, barulah kita mengubah gaya tulisan. Bisa kalian pilih apa saja. Saya akan pakai misalnya ini Cambria Matte. Saya akan pakai Cambria ya, maka tulisannya akan berubah ya. Ini untuk membesar, memperkecil, maka tulisannya, gaya tulisannya akan berubah. Untuk membuat angka atau huruf yang lebih tebal, kita bisa pilih B di sini, bold. Nah, maka tulisannya akan tebal semua. Untuk supaya tidak bold atau tidak tebal, kita bisa klik lagi. Kemudian untuk membuat miring, tulisan miring, kita tombol I, italic, maka ini akan jadi miring semua ya. Kalau untuk mau mengubah lagi, kita bisa lakukan kontrol A lagi, klik lagi, maka hurufnya akan lurus lagi. Untuk membuat tulisan dengan garis bawah, kita bisa pilih underline di sini, maka tulisan ini adalah bergaris bawah ya, kita nggak usah pakai garis bawah. Setelah ditulis seperti ini, penulisan bab ya, judul bab 1 ini biasanya ada pada tengah lembar kerja, maka kita bisa geser, bisa pakai blok ya, di blok dulu, atau bisa diklik kursornya di dekat dengan atau satu baris dengan tulisan bab itu, kemudian kita pilih pada center di kolom paragraf sini ya, center. Nah, maka otomatis langsung ada di tengah. Latar belakang juga biasanya ada di tengah, maka kita senterkan lagi, center. Nah, di sini B ini adalah latar belakang. Latar belakang L-nya kapital, B-nya biasanya kapital juga. Maka kita perlu memperbesar huruf B. Kalian bisa dengan menghapus kemudian menuliskan ulang lagi dengan cara caps lock-nya dinyalakan, kemudian tulis B. Atau dengan cara seperti
awal, masih utuh tulisan belakang kita blok, kemudian kita pilih yang kapitalis. Nah, maka akan jadi huruf B nya lebih besar atau huruf B nya kapital. Kita lanjut tulisannya. Pengembangan minat, menggunakan bakat, minat untuk seluruh anggota pramuka. Oke, ini untuk bab latar belakang. Gerakan pramuka adalah wadah yang tepat dalam mengembangkan bakat, minat untuk seluruh anggota pramuka. Di sini ada tulisan seluruh harusnya, maka kita selipkan huruf E di antara L dan R. Kursor itu yang ini ya, yang gerak-gerak berkedip ini kita arahkan ke L, antara L sama R. Kita klik di sini, klik kiri, maka kita dapatkan kursornya ada pada L, antara L dan R. Kita tuliskan huruf U di sela-sela, maka akan jadi seluruh. Kemudian kalau kurang kurang kata, misalnya di sini bakat dan minat, misalnya di sini di sela-sela minat, sebelum minat kita klik di situ supaya kursornya aktif di situ, kemudian kita tuliskan dan, baru spasi lagi, gitu ya. Ini cara untuk menulis ini, awal diakhiri dengan titik. Ini untuk menulis laporan seperti ini ya. Ini tampilan keyboardnya, kemudian ini menu-menunya. Kemudian setelah jadi tulisan ya, setelah jadi tulisan, kemudian kita misalnya ada kegiatan lain dan perlu untuk menyimpan dari hasil tulisan kita cukup tulis atau klik di sini save, bisa klik file kemudian save ya. Ini cara pertama, klik file kemudian save, kemudian cari tempat untuk penyimpanan file yang saya ketik tadi. Misalnya di my document kita tuliskan judul laporan. Setelah ditulis kita save, maka judul pada Word ini berubah jadi nama file yang kita simpan tadi. Setelah sudah tertulis laporan, maka file ini sudah tersimpan. Tapi kalau setelah tersimpan kemudian ada perubahan lagi ya, misalnya di sini sudah titik, kemudian ada penambahan dan, misalnya ada penambahan kata dan, itu walaupun sedikit ini belum tersimpan, tulisan dan ini belum tersimpan, kita perlu save lagi, klik save, otomatis langsung masuk ke file yang tadi kita simpan. Maka di sini terakhir kita bisa tutup lembar kerja dari Microsoft Word. Itu ya. Untuk tulisan cukup itu saja. Ya, ini kurang tertata sedikit ya, supaya ada paragraf sudah saya terangkan tadi pada menu tab. Kita arahkan kursornya di depan huruf G, huruf paling depan, terus klik tab, maka akan tulisan itu akan menjorok ke dalam ya. Ini bisa jadi nanti satu alinea kemudian dibuat selanjutnya, gitu ya. Hari ini cukup itu saja tutorial tentang membuat tulisan. Ini masih tulisan umum, masih polos, belum ada tambah-tambahan fitur lain seperti pembuatan huruf yang bermenu, per nomor gitu ya. Ini akan dilanjut di video selanjutnya. Hari ini cukup itu saja. Jangan lupa untuk di save ya, di save
lembar kerjanya, di subscribe channelnya supaya semakin tambah berkembang. Oke, hari ini itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.